Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pencerahan tentang model hidrologi menggunakan software Quantum SWOT dengan mengambil lokasi contoh di daerah Cidano, Banten. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Adapun pendekatan mode hidrologi ini dengan pendekatan presipitasi atau curah hujan atau hujan yang jatuh, kemudian evapotranspirasi, gabungan antara evaporasi dan transpirasi, kemudian infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah, perkolasi, kemudian penyerapan lebih lanjut, dan aliran permukaan yang digambarkan dengan sebagaimana dapat dilihat di sini. Ini adalah presipitasi atau curah hujan yang jatuh. Di sini ada yang ke lahan terbuka dan ada yang jatuh ke tumbuhan atau vegetasi. Nah, kemudian ini tentu saja kalau yang lahan terbuka itu diuapkan, itu yang namanya evaporasi, dan kalau yang jatuh ke vegetasi itu yang menguap kembali itu adalah disebut dengan transpirasi. Nah, ini sebagian air yang jatuh itu tentu saja ada yang menjadi aliran permukaan ke sini, dan ada juga yang menyerap atau infiltrasi, ya. Infiltrasi, dan kemudian lama-kelamaan dari infiltrasi itu akan terjadi perkolasi. Dan ini adalah merupakan lapisan-lapisan dari tempat tumbuh vegetasi, ya, terdiri dari di sini zona pelataran, di mana di sini akar tumbuh dan berkembang. Ini namanya zona pelataran, zona di mana dari akar sampai kedalamannya, dan zona tidak jenuh, ya, di sini. Kemudian ada juga aquifer dangkal atau aquifer tidak tertekan, kemudian ada lapisan tertekan di sini yang flat, dan kemudian ada aquifer dalam atau aquifer tertekan. Nah, ini prosesnya dari infiltrasi tadi itu terus menjadi perkolasi, dan akhirnya dari perkolasi ini pengisian ulang aquifer dalam, ya. Kemudian ini kalau ini keluar kemudian aliran keluar das, ya. Kemudian di sini ada aliran lateral, ada aliran lateral, ya, ke arah sini menuju ke danau, ya. Kemudian di sini ada recurrent flow atau debit pengendalian. Jadi demikianlah pendekatannya ini dengan pendekatan sebagaimana digambarkan di sini. Kemudian kondisi air alami itu sendiri di sini, kondisi air alami di sini sebagaimana gambar di muka. Di sini ada tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, kemudian ada daerah tangkapan air, di sini kemudian ini lapisan batuan kedap air, aliran air tanah di sini. Aquifer tidak tertekan, bebas, dan rawa melalui daerah tangkapan air, cekungan atau sudas, ya. Kemudian ini lapisan batuan kedap air, kemudian ini aliran air tanah, dan ini aliran aquifer tertekan. Kemudian ini ada saluran kedua, air tanah dalam, ya. Kemudian untuk mempermudah dalam analisis data, maka digunakan software Quantum SWOT berbasis GIS, ya. Untuk tujuan dalam pembangunan ARU ini, ya, atau Unit Response Hydrology, memerlukan data topografi dengan data jenis tanah, kemudian penggunaan lahan, dan batas das atau subdas, bagaimana dapat dilihat pada gambar di sini, ya. Topografi, kemudian jenis tanah, kemudian penggunaan lahan, itu kan dari lumpang susun ini atau overlay ini
membentuk suatu data yang dinamakan dengan unit national teknologi atau UU. Dan nanti ditambah dengan data cuaca dan suatu output yang berupa evapotranspirasi, soil moisture, biomass, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk aplikasi programnya, jadi pertama-tama klik Quantum SWOT, kemudian klik New Project, select folder, misalkan kita pilih di sini data Kidano. Nah, pada project name tulis misalkan latihan 1 Kidano. Ini adalah tampilan programnya. Kemudian selanjutnya klik delineate.reset. Nah, kemudian select them, pilih file Kidano UTM-DEM, dan klik open. Nah, ini nanti hasilnya demikian ya, nanti akan dipraktekkan di software langsung. Nah, selanjutnya untuk melihat penyebaran sungai atau anak sungai, dengan klik create stream di sini, maka dari area yang tadi itu akan kelihatan di sini ada sungai dan anak sungainya sebagaimana digambarkan dengan warna biru. Kemudian selanjutnya centang use an inlet atau outlet set file ya, kemudian draw inlet outlet, kemudian klik lokasi yang akan dipilih sebagai outlet. Nah, nanti dari kliknya itu menghasilkan di sini ada outlet, tulisan outlet di sini, kemudian kita. Nah, setelah ini diklik ya, ini harus tepat. Misalkan kita akan membuat outletnya di sini. Nanti outlet ini nanti akan menampung sungai-sungai yang mana saja. Nanti yang bisa terlihat yang proses lebih lanjut. Nah, kemudian ini klik OK di sini ya. Nanti sudah diklik OK, maka outlet yang ada di sini itu akan menampung air dari das-das ini atau dari sungai-sungai yang ada di sini. Nah, itu tentu setelah diklik create.reset. Nah, kemudian untuk melihat lokasi rawan banjir itu klik create landscape ya. Create di sini. Kemudian klik create sini. Kemudian pada landscape analysis. Nah, di sini ada landscape analysis ini. Klik ya. Kemudian terus sudah itu di klik down, ya, maka ini akan kelihatan ya, area-area yang kemungkinan terjadi banjir ya, yang putih ini ya. Untuk HRU ya, jadi pertama klik create HRU, kemudian select land use map, pilih Kidano land use UTM-DEM ya. Kemudian select soil map, pilih Kidano soil UTM-DEM, kemudian plan table dan urban table kalau tidak ada ini dikosongkan saja, tidak usah diisi. Kemudian selanjutnya centang generate full HRU dengan set file, kemudian set slope band ya, dengan ketentuan peraturan Dirjen Bina Poldas dan Perhutanan Sosial nomor 4 ya 2013 tentang distribusi data spasial lahan kritis, bahwa untuk klasifikasi lahan ini atau untuk slope ini dan klasifikasi yaitu 0 sampai 8% ya, kemiringan 0 sampai 8% adalah datar, 8 sampai 15% adalah landai, kemudian 15 sampai 25% agak curam, kemudian 25 sampai 45 curam, dan 4 di atas 45% itu sangat curam. Nah, selanjutnya klik create HRU ya, dan itu akan menghasilkan sebagaimana dikatakan di sini. Klik Quantum GIS ya. Kemudian selanjutnya pada menu plugin diklik, kemudian pada Quantum SWOT itu diklik ya sini, dan nanti akan muncul jendela yang Quantum SWOT 122 ya. Nah, kemudian select project, klik new project ya. Kemudian di sini diminta select folder ya. Ini data Kidano yang kita select ya. Dan kemudian ini diminta project name ya, kemudian kita tulis misalkan latihan 1
Cardano ya, yang satu Cardano, kemudian klik OK. Kemudian di sini setelah ditulis ya tadi latihan sapi Cardano, dan klik delineate water set. Kemudian ini meminta select them ya. Kita klik di sini. Kemudian kita lari ke data Cardano, sudah ada data dem, kita klik. Nah, ini ada beberapa data, kita ambil yang ini, yang dem-nya, kita klik. Oke. Nah, nanti pada nanti GIS akan muncul seperti ini. Ini adalah data dem daerah atau wilayah Cardano. Kemudian selanjutnya kita balik lagi ke sini. Ini coba kita dengan Quick Stream ya. Ini data select dem sudah masuk. Kemudian kita ingin melihat sungai dan anak sungai yang ada di daerah kajian kita dengan cara Quick Stream. Kemudian nanti pada mungkin ada di sini. Nah, lihat tunggu sampai nanti. Nah di sini sudah kelihatan ya, sungai dan anak sungainya ya. Ini adalah sungai ya, ini anak sungainya. Nah, kemudian selanjutnya data apa saja yang diminta kita lihat sini. Coba kita draw inlet dan outlet. Outletnya kita tentukan di daerah ini. Apabila kita membuat outlet di sini, nanti sungai-sungai mana saja yang masuk ke sini akan bisa terlihat dengan batas dasnya. Kemudian klik create water set. Di sini dipasang outletnya. Nah, jadi sungai-sungai yang ada di subcatchment atau di subdas yang mana saja yang masuk ke outlet di sini. Selanjutnya ini klik create. Di sini areanya kita rubah dalam satuan hektar. Kemudian yang lain-lainnya ini sudah kita rubah, atau kita klik done. Setelah itu pada menu benak kotak sini dan klik OK. Tampilan sebagaimana bisa dilihat di sini ya. Jadi ada 7 catchment, ada 7 subcatchment area. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa untuk yang 5 ini 5 kelihatannya bisa digabung dengan 6 ya, 5 dengan 6 karena ini kecil ya. Ini 5 dengan 6 bisa digabung. Itu caranya. Lalu ke water set, data land use dan data soil. Kita klik ini dan kita lari ke tabel Cardano, kemudian kita lanjut klik ini. Kemudian select remote.
klik ini dan folder tidak dapat pidana dan saya oke. Kemudian selain itu juga diminta data laptop band ya, jadi klasifikasi kemiringan itu berdasarkan kepada peraturan Dirjen Kehutanan. Itu ada klasifikasi yaitu dari 0 sampai 8 hektar, kemudian 8 sampai 15 sampai dan seterusnya. Jadi kita masukkan klasifikasi tersebut dengan cara klik sampai 8 klasifikasi 1 dan 8 sampai 15 sampai 25 klasifikasi 3 25 dan di atas 45. Nah, untuk selanjutnya kita read tunggu. Setelah diklik ARU maka akan muncul sebagaimana pada jendela program. Selanjutnya ya tinggal mengedit input dan run SWOT yang nanti akan dibahas lebih lanjut pada modul yang kedua.